Halo, halo, halo. Jumpa ketemu lagi dengan Cerpen Romantis Channel. Iya deh, seperti biasa kita akan bercerita dan motor vlog. Namun sebelumnya saya ingatkan ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Langsung kita ke cerita dulu. Perkenalkan, namaku Wahyu. Usia 25 tahun, aku masih bujang dan bekerja di proyek. Aku tinggal di kampung dengan keasriannya dan keramah tamahannya. Aku dua bersaudara. Kakakku Yono, umurnya 30 tahun, sudah menikah dan memiliki dua orang anak yang cantik-cantik. Aku tinggal dengan orang tuaku, sementara Mas Yono tinggal di rumah sendiri yang bersebelahan dengan rumah orang tuaku. Istri Mas Yono namanya Mbak Tiwu. Usianya sepantaran denganku, 25 tahun. Dia wanita yang cantik dan solehah. Beruntung Mas Yono punya istri seperti dia. Anak-anak mereka begitu dekat denganku. Aku sering bermain dengan kedua keponakanku itu. Mereka sering minta dibelikan es krim dan makanan kecil lainnya. Aku begitu sayang dengan kedua keponakanku itu, karena mereka yang membuatku bahagia dan tersenyum di tengah kesendirian dan kejombloanku. Entahlah, aku juga pusing kalau ditanya soal kapan nikah, karena sampai sekarang belum ketemu jodoh yang cocok denganku. 1 tahun lalu, aku pernah mau nikah dan sudah tunangan. Dengan alasan yang waktu itu aku masih menganggur, gagallah pernikahan itu. Padahal aku begitu sayang dan cinta dengan calon istriku itu. Tapi dia tidak bisa menerima aku apa adanya. Dia lebih memilih laki-laki lain. Berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, aku cuman murung di kamar setelah kejadian itu. Aku begitu kecewa dan belum bisa move on. Mas Yono dan Mbak Tiwu lah yang selalu memberiku semangat. Mereka berdualah yang memberiku nasihat hingga aku bisa move on dan malah dapat kerjaan. Sejak saat itu kedua orang tuaku dan kakakku begitu senang dan kita bisa melupakan kejadian itu. Siang itu cuaca begitu panas. Walau begitu, aku tetap bekerja dengan keringat yang tak henti-henti mengucur dari badanku. Di saat aku bekerja itulah, aku mendapatkan telepon dari nomor yang belum aku kenal. Aku mendapatkan kabar kalau Mas Yono mengalami kecelakaan. Bergegas aku minta izin ke Pak Mandor dan aku langsung menuju TKP yang dikasih bapak yang telepon tadi. Sesampainya di TKP itu, aku tidak menemukan kakakku, Mas Yono. Aku tanya orang-orang yang ada di situ, katanya sudah dibawa ke rumah sakit. Dengan hati yang deg-degan, takut terjadi apa-apa, aku menuju rumah sakit itu. Tak lama aku pun sampai dan aku langsung menuju ke UGD. Aku begitu kaget dan menangis sejadi-jadinya pada saat tahu kalau kakakku Mas Yono tidak tertolong dan meninggal dunia. Aku ke tempat kakakku berada. Aku peluk erat tubuh kakakku itu. Aku kehilangan kakak yang begitu sayang dan perhatian denganku. Saat itu keluargaku belum ada yang tahu. Dan setelah beberapa saat aku telepon Mbak Tiwu. Dia langsung nangis. Keluargaku pun menuju rumah sakit. Hujan tangis pun tak terhindarkan
Sesaat mereka sampai di rumah sakit, Mbak Tiwu pun sempat pingsan. Ya, kami begitu kehilangan, dan aku pun mengurus administrasinya. Jenazah Mas Yono dibawa dengan ambulan. Hari itu juga dimakamkan di makam yang tidak begitu jauh dari rumah kami. Hari berikutnya kami masih begitu bersedih, terutama Mbak Tiwu, seakan belum percaya dengan apa yang terjadi. Namun hidup harus terus berjalan, kami saling menguatkan. Lambat laun kami bisa tersenyum, walau belum selebar dulu. Hari demi hari pun berlalu, Mbak Tiwu tetap tinggal di rumahnya yang bersebelahan dengan kami. Namun ada yang beda soal ekonomi. Karena Mbak Tiwu selama ini tidak bekerja, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jadi sulit. Aku tak tega melihat itu semua, dan gajiku sebagian aku kasih untuk Mbak Tiwu. Awalnya Mbak Tiwu tidak mau, namun terus aku paksa dan akhirnya mau nerima. Waktu terus berjalan, tak terasa sudah setahun Mas Yono meninggal. Aku semakin dekat dengan Mbak Tiwu. Orang tuaku menyuruh aku dan Mbak Tiwu untuk menikah. Mbak Tiwu butuh beberapa hari berpikir, dan dia mau jadi istriku. Kita pun menikah, dan air mata kami menetes karena teringat dengan Mas Yono. Sebelum menikah, kita pun nyekar ke makam Mas Yono sekaligus minta izin. Aku pun hidup bahagia dengan keluarga lama, tapi status baru. Aku menikahi kakak iparku sendiri. Oke. Itu tadi ya untuk cerita episode kali ini. Sudah kita ikuti bareng-bareng, sudah disimak, seru kan ya? Ya deh, pokoknya kita akan coba menghadirkan cerita-cerita menarik buat Anda semuanya. Ya tak? Ya, ceritanya yang menarik untuk disimak setiap hari ya. Oke, sehabis cerita kita ke motor vlog. Ini tadi saya dari Kecamatan Cawas. Saya mau pulang, tapi saya lewatkan yang ini ya, pinggir-pinggir kali tadi, iya kan? Udah simak tadi ya, disimak tadi ya pinggir kalinya. Ya, seperti itulah pinggir kalinya. Kita sekarang ada di Pelanggu Trucuk, Desa Pelanggu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Beginilah suasananya. Nah, kita muter-muter, wah ada hajatan apa? Kayak dipasangi terapi apa? Hajatan apa? Ngewah apa-apa? Mungkin orang hajatan ya? Iya mungkin. Bisa ngedalan ra iki. Dicekati. Oh bisa, masih bisa guys. Wah apa ini? Ya. Ini siang panas sekali ya di sini.
orang Jawa bilang benter. Bukan bentar ya, benter. Benter itu bahasa Indonesianya panas. Bentar sangat, panas banget. Bentar sangat ini panas banget. Panas bentar, bukan bentar loh. Kalau bentar itu bahasa Jawanya kosek. Sebentar mau ke kamar mandi, kosek arep nyangkolah. Bahasa Jawanya kamar mandi itu kolah. Kalau sumur sama ya, sumur namanya, nggak berubah. Kalau maem maem itu makan. Oh, aduh, ini jalannya jelek bro. Wah, ini kok belum dibenahin ini. Jalannya bolong-bolong ini. Dari Pelanggu ke Karangri ini rusak pak. Mohon dibenahi pak. Ini jalan apa ya ini? Desa atau jalan apa? Kalau makan itu bahasa Jawanya banyak ya. Enggak, maksudnya bukan banyak. Makan ya, maem juga makan. Terus dahar ya makan. Monggo dahar. Madang ya makan. Jadi terdiri dari banyak arti. Soal bahasa Jawanya makan. Kalau dahar itu ditujukan untuk biasanya untuk orang yang lebih tua, untuk menghormati, itu dahar. Bahasa Jawa halus itu dahar. Nek madiang ya bahasa Jawa kasar. Madiang sih maem ya. Maem biasanya untuk anak-anak kecil. Pun maem dereng putrane. Sudah makan belum putranya, anaknya? Oh ya, ada lagi nedo. Nedo ya. Nedo itu ya makan juga. Jadi banyak sekali ya bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya makan. Saya lama nggak lewat sini, kok jelek apa, jalannya udah rusak ini ya. Mohon ini yang berkepentingan segera dibenahi biar halus, mulus begitu. Saya nggak tahu ini jalan desa atau jalan kabupaten. Wah iki wae halus iki cor-coran nih. Hampir sepanjang jalan ini rusak ya. Lama nggak lewat sini. Ini nanti jadi lama ini. Pelan-pelan jalannya nggak bisa agak kenceng. Kalau kenceng kan menitannya juga cepat. Oke guys,
Wah, di sini malah halus. Sik mengidul rusak. Ya sudah. Ya sudah, ya sudah, ya sudah. Segini dulu ya untuk jumpa kita kali ini, guys. Terima kasih kamu sudah menyimak videonya. Mudah-mudahan bisa menghibur kamu dan bermanfaat ya. Jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.